Sini saya perkenalkan dulu diri saya. Saya adalah Ibu Astanara Ginting. Inisial saya Ibu AG. Saya akan membawa mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Tahun ajaran yang baru ini adalah pertama sekali kita masuk ke dalam kelas, ya, dimana pertama sekali adalah materi kita mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Adapun tujuan pembelajaran pada bab pertama, yaitu biar saya bacakan dulu. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang keenam, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang ketujuh, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis Indonesia. Yang kedelapan, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kesembilan, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geografis. Yang kesepuluh, menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang kesebelas, menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. Yang ke-12, menjelaskan kondisi alam Indonesia. Yang ke-13, menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir ke-14, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi untuk pemula di SMP, terlebih di kelas 7, mungkin ini masih terasa asing, ya. Walaupun asing, tetapi kamu di kelas 6 SD sudah juga mempelajari mengenai peta, ya. Jadi mengenai letak astronomis Indonesia. Jadi mungkin akan kita perdalam lagi bagaimana konsep, ya, mengenai pengertian ruang tersebut. Jadi kita adalah manusia yang tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi, ya. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Nah, jadi coba kamu perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, di mana tempat tinggal kita itu berbeda dengan orang lain, ya, dengan orang lain. Jadi kalau berbeda tempat tinggal kita, tentunya penduduknya juga berbeda. Aktivitas atau kegiatan yang mereka lakukan juga berbeda, baik itu seni, budaya, dan lain-lain. Nah, itulah yang akan kita pelajari, bagaimana perbedaan keadaan lingkungan tempat tinggal kamu. Apakah berbeda dengan orang lain? Nah, masing-masing kondisi atau potensi di wilayah atau ruang tersebut pasti berbeda.